Selamat pagi, shalom, good morning, apa kabar? Baik ya, saya selalu katakan kenapa baik, karena Tuhan kita baik dan sangat baik. Dan kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Kenapa harus pakai tepuk tangan 3 kali ya? Iya. Iya, nomor 1 tepuk tangan pertama, kamu baik. Nomor 2, kamu baik. Tepuk tangan ketiga, semuanya baik. Lalu tepuk tangan pertama, minta. Tepuk tangan yang kedua, cari. Tepuk tangan yang keempat, ketok. Siapa meminta mendapat, siapa mencari menemukan, dan siapa mengetok baginya pintu dibukakan. Apalagi kira-kira tepuk tangannya? Dan 1, 2, 3, go! Karena Tuhan bersama-sama dengan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya. Jadi kalau mau tanya ke saya, kenapa tepuk tangan? Pokoknya tepuk tangan 3 kali itu dahsyat. Luar biasa. Kamu baik, kamu baik, kamu baik. Dan kita percaya kalau kita meminta, ya pasti Tuhan memberikannya. Masih yakin nggak Tuhan mendengarkan doa kita? Hei jemaat, masih yakin? Puji Tuhan, yakin terus ya. Karena hanya dengan percaya kita, dengan keyakinan kita, Tuhan menghargainya. Ada satu ayat yang saya baca dalam kitab Roma ya. Roma pasalnya yang pertama. Ini yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ya. Dalam Roma pasal yang pertama ayat 16. Sebab aku ini, kata Paulus. Siapa itu aku? Ya aku. Sebab aku mempunyai keyakinan. Aku percaya betul. Yakinan yang apa? Kokoh, tidak beranjak, kuat. Dalam Injil, Evangelion, dalam kabar baik, dalam kabar sukacita. Karena Evangelion, karena Injil adalah kekuatan Allah. Dinamis. Cara mengenai dinamis itu apa ya? Dinamis itu, Injil itu adalah penyebab terjadi mujizat. Injil itu kita percaya ada kuasa. Jadi kalau mengharapkan mujizat, ya Injil, firman Tuhan, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Masih percaya enggak? Aku percaya, aku percaya. Pertama-tama orang Yahudi, ya orang yang umat perjanjian Allah yang menerima firman itu dari Tuhan secara langsung, ya dari mana Tuhan berbicara pada nabi-nabinya. Tapi juga orang Yunani, orang yang tadinya tidak mengenal Yahweh, lalu mereka karena pemberitaan Injil, di mana Rasul Paulus ya disebutkan menjadi rasul bagi orang-orang yang bukan Yahudi ya. Yang bukan Yahudi itu siapa ya? Termasuk saya, termasuk kamu, kita semuanya ya. Dan sebagai orang yang percaya sama Tuhan, tadi saya baca firman ya, baca waktu tadi berdoa bersama-sama, Mazmur 137 ayat pertama sampai 6 itu. Engkau tahu kalau aku berdiri, kau mengerti pikiranku dari jauh, kau tahu kalau aku duduk,
kalau berjalan. Bahkan sebelum mengucapkan kata-kata juga, Tuhan sudah tahu, sudah mengerti. Betapa dahsyat dan betapa hebat Tuhan kita yang mengetahui segalanya. Ini kita percaya di sini, ya. Baik, saya akan baca firman Tuhan dari stanza yang ke-20 dari Mazmur pasalnya yang ke-119. Nah, itu luar biasa ya. Kalau kita kaitkan dengan keyakinan tentang keselamatan, maka saya bisa katakan Mazmur pasal 119 bagian yang ke-20 itu adalah menunjukkan pada kita kalau kita tahu firman Tuhan itu, kita yakin bahwa firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri adalah sumber keselamatan kita. Ya, kita yakin itu ya, kita yakin. Yakin itu apa? Yakin. Percaya betul. Ya. Percaya apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Masih banyak orang nggak percaya lagi. Kalau berdoa, doanya nggak dijawab ya. Ya, jangan gitu ya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus mendengarkan doa kita. Kalau kita cari, kita mendapat. Kalau kita ketok pintu, pintu dibukakan. Terbuka pintu. Nah, kita lihat sekarang dalam Mazmur pasalnya ke-119, stanza yang ke-20, bagian 20. Saya buka kacamata dulu ya. Ayatnya yang ke-153, perhatikan tuh. Ya, bahwa firman yang ada Tuhan sendiri, Injil, kabar baik itu Tuhan itu sendiri. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Firman itu yang membuat kita luput dari sengsara kita. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapanmu tidak mereka cari. Fasik artinya nggak percaya Tuhan, yang nggak percaya firman-Nya. Rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Dikejar, mau ditangkap. Ada orang seperti itu ya, kalau sudah menghadapi masalah, perkara, persoalan, dia bingung, mau kemana ya? Tuhan masih tolong nggak saya? Lalu cari pertolongan yang lain. Tetapi firman-Mu, peringatan-peringatan-Mu, dari situ aku tidak menyimpang. Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu, bosan dengan pengkhianat-pengkhianat. Apa itu pengkhianat? Pengkhianat itu, kalau ibu-ibu tadinya dicintai, dia bilang, aku cinta padamu, sekarang nggak dicintai lagi. Pengkhianat. Ya. Sahabat tadinya, kamu dekat dengan sahabat. Tiba-tiba hanya urusan kecil, dikhianati. Kecewa ya kalau dikhianati ya. Pengkhianat itu semu melihatnya. Kenapa mereka jadi pengkhianat? Karena tidak percaya firman. Tidak berpegang pada firman. Lihatlah betapa aku mencintai tita-titamu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Oh, haleluya. Betapa aku mencintai tita-titamu. Kita mendengarkan perintah-perintahnya. Kita mendengarkan janji-janjinya. Itu kecintai. Firman-Mu ku cintai lebih dari segalanya.
Firman-Mu ku cintai lebih dari dunia. Firman-Mu ku renungkan kemanapun ku pergi. Firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu abadi. Itu ya, firman. Dan ayat yang terakhir dalam pembacaan kita ini. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Oh, haleluya. Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Oh, haleluya. Jadi karena firman itu kekal, maka kita pegang firman. Ya, bagaimana berpegang? Kita cintai dan percayalah. Percayalah kalau kita hidup terus dalam kebenaran. Yesus katakan kebenaran itu memerdekakan kamu. Ya itu. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah setia pada firman. Ingat firman Yesus Bapa kita adalah keselamatan kita. Itulah Injil itu. Jadi aku yakin bahwa aku percaya tidak goyah pada firman Tuhan. Percaya ya, Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa pagi ini Tuhan ingatkan kami melalui firman-Mu, dan firman-Mu itu kekal abadi selama-lamanya. Oh, kami mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Engkaulah Injil keselamatan, dan kami percaya dalam Injil keselamatan itu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua jemaat pada hari ini yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan berkati setiap rumah tangga, Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi rencana dari jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan biarlah kasih karunia yang melimpah-limpah menyertai seluruh umat-Mu. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas pada hari ini. Dan Medan dan beberapa kota, daerah, wilayah kita agak sering kehujanan ya. Hati-hati ya. Kalau berkendaraan hati-hati. Kalau jalan tol hati-hati. Ya, hujan datang hati-hati. Dan jangan buang sampah sembarangan supaya itu got kita jangan tersumbat. Ya. Kita dukung terus pemerintah kita dengan doa untuk menjalankan semua tugasnya. Para pemimpin kita doakan ya. Di mana kita berada. Tuhan Yesus berkati, diberkatilah kota kita, diberkati usaha kita, diberkati pribadi kita, pikiran, jiwa, dan roh kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dan mengasihi kita. Selamat pagi dan ingat ya, kenapa aku lakukan ini? It is because I love you. Aku mengasihimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, selamat pagi. Bye-bye, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Amin. Amin.